Halo semua, kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam pragmatik, yaitu tindak tutur. Pernah nggak kalian ngomong sesuatu, lalu orang lain langsung bertindak karena ucapan kalian? Itulah kekuatan bahasa yang kita bahas di konsep tindak tutur ini. Secara sederhana, tindak tutur adalah saat kita menggunakan bahasa, kita sebenarnya juga sedang melakukan suatu tindakan. Bukan cuma bicara, tapi juga melakukan sesuatu lewat kata-kata. Contoh saat bilang, saya janji datang besok. Kita ajak pembimbing, bench. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh John Langshaw Austin, seorang filsuf bahasa dari Inggris. Menurut Austin, berbicara itu seperti bertindak. Ia bahkan menyebut proses ini sebagai speech acts. Austin membagi tindak tutur ke dalam 3 jenis. Pertama, ada tindak lokusi. Ini adalah tindakan mengucapkan sesuatu, misalnya berkata, hati-hati di jalan. Kedua, ada tindak ilokusi. Ini lebih ke maksud atau tujuan dari ucapan itu, misalnya memberi peringatan atau nasihat. Ketiga, ada tindak perlokusi. Ini adalah efek dari ucapan itu pada lawan bicara. Misalnya setelah kita bilang, hati-hati di jalan, orangnya jadi lebih waspada. Konsep tindak tutur kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John Searle, seorang filsuf Amerika. Searle mengklasifikasikan tindak tutur menjadi 5 jenis utama. Pertama, representatif, yaitu ucapan yang menggambarkan dunia, seperti saat kita menjelaskan fakta atau opini. Kedua, direktif, yaitu ucapan yang bersifat orang lain dan definisi khusus, yang minta atau memerintah. Ketiga, komisif, yaitu ucapan yang mengikat pembicara untuk melakukan sesuatu, seperti berjanji atau bersumpah. Kelana, ekspresif, yaitu something menunjukkan perasaan atau sikap, misalnya was biasa, hal suka minta maaf. Kelima, deklaratif, yaitu ucapan yang mengubah status sosial atau hukum sesuatu, seperti saat seorang hakim menjatuhkan vonis. Tindak tutur penting, karena memperlihatkan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga alat untuk bertindak dalam kehidupan sosial. Melalui tindak tutur, kita bisa membangun hubungan, mengatur tindakan orang lain, bahkan menciptakan perubahan sosial. Bayangkan saja, tanpa tindak tutur, kita mungkin kesulitan mengekspresikan keinginan, memberi perintah, membuat janji, atau menyampaikan emosi dengan efektif. Supaya lebih nyata, yuk kita lihat beberapa contoh tindak tutur di sekitar kita. Saat teman kita bilang, bisa tolong ambilkan buku itu adalah tindak direktif karena meminta orang lain melakukan sesuatu. Ketika seorang dosen berkata, dengan ini Anda saya nyatakan lulus, itu adalah tindak deklaratif, karena ucapan itu mengubah status kita. Asik sekitar teman kita berkais, selamat ulang tahun, itu termasuk tindak ekspresif, untuk menunjukkan sepulguan. Jadi dalam pragmatik, kita belajar bahwa bahasa adalah tindakan. Melalui teori Austin dan Searle, kita paham bahwa saat berbicara, kita sedang melakukan lebih dari sekadar mengucapkan kata-kata. Kita bertindak, mempengaruhi, dan berinteraksi. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video yang lainnya.